pelajari ya. Bagaimana di Islam itu terlihat itu di Edis TV terlihat, di Mata Pisau terlihat. Bagaimana contoh ya, ketika dibukakan Al-Hijr 6 aja. Itu mayoritas mereka bisa baca ya Islam, bisa baca huruf Arabnya. Ketika ditanya artinya nggak ada yang tahu. Begitu banyak. Saya sampai terheran-heran bagaimana mereka bisa membaca huruf Arab tapi tidak tahu artinya. Itu para apa mau itu gadis mau itu cowok, wah begitu dibuka, wah aluma, wah sampai selesai dia baca semua. Artinya nggak tahu, ketawa dia. Kok bisa baca nggak tahu artinya? Begitu ditunjukin artinya bahwa Muhammad benar-benar gila, ngamuk mereka. Langsung maki-maki. Padahal itu ayat isinya memang begitu. Jadi pertanyaan kan, kenapa di dunia keislaman itu dia tidak menggunakan akalnya? Padahal di surah Yunus 100, iman itu kehendak Allah. Allah yang bisa memberikan iman. Bahkan Allah akan mengazab orang tidak menggunakan akalnya. Jadi harus gunakan akal. Bagaimana orang bisa menggunakan akalnya ketika dia tidak mengerti apa yang dia baca? Bacanya dia paham, artinya dia nggak ngerti. Dan itu majority di dalam keislaman. Maka dari itu, debat-debat itu yang terjadinya ya kelas-kelas yang begitu. Beda dengan di kekristenan. Kami benar-benar belajar untuk mengerti menggunakan akal kami dan menggunakan iman kami. Oleh karena itu kami kritis. Karena kritisnya kami lah tentu ada hal seperti ini. Akhirnya muncul memang sesuatu yang tidak baik yang kita sebut kesombongan rohani. Ya. Itu Bang. Jadi sedikitlah itu, mungkin teman-teman bisa menambahkan, silakan. Boleh saya tanggapi sebentar, Ros? Pak Julius, kok Julius? Ya, jadi gini loh, saya tadi kan bicara tentang kebenaran ya. Penekanan saya kan di sana tadi kan kebenaran, bukan soal debat. Nah, teknik yang saya gunakan itu, kalau saya itu berhubungan dengan kekristenan, tentu saya bertanyanya ke rum-rum Kristen, ya kan? Sementara kalau saya tidak mengerti tentang keislaman, bertanyalah ke rum-rum Islam yang punya kapasitas di sana. Nah, sementara yang Pak Geni sampaikan tadi benar, bahwa orang-orang Islam itu memang bisa membaca, nggak ngerti arti, benar. Dan itu. Tapi apakah artinya di sana itu bahwa yang mengatakan Al-Hijr 6 tadi itu, bahwa Nabi Muhammad gila itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu. Apakah benar seperti itu? Seharusnya, ya, ini otak saya mengatakan ini. Seharusnya bukan rum Kristen tanda kutip menjebak orang-orang Islam yang tidak ngerti tentang Quran, terus akhirnya dia nanti memberi pengertian tentang tentang Quran itu. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya seseorang yang tidak ngerti tentang isi Quran atau hadis itu harusnya larinya ke rum-rum Islam. Ya. Entah orang yang nggak ngerti itu entah Islam entah Kristen loh ya. Saya kalau nggak ngerti tentang Islam, masa saya tanya ke Anda? Oh ya pantas, sebagaimana orang Kristen nggak ngerti tentang Bible, tanya ke Bang Zuma, apa ya pantas? Ya kan? Apakah semua orang Kristen paham tentang Bible? Tidak. Ada orang-orang Kristen awam yang nggak ngerti dia tentang teologi, sekolah STT, nggak ngerti dia. Harusnya dia kalau bertanya ke pendeta, bukan ke Bang Zuma. Tapi kalau Genius mengatakan bahwa, lah ya, sama juga orang-orang Islam itu yang nggak ngerti tentang Islamnya sendiri, entah orang Islam, entah orang Kristen lah. Harusnya kalau ingin bertanya tentang keislaman, bertanyalah ke rum Islam yang ada kapasitas-kapabilitas di sana. Kan itu. Karena baik Quran, hadis, ataupun Bible Anda, ini hanya objek biasa saja
yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Bukan artinya orang Islam terus dia lebih pintar daripada orang Kristen tentang tentang ilmu keislaman. Tidak, begitu juga sebaliknya. Itu adalah hanya objek yang berhak siapa saja untuk mempelajari dan tentu akhirnya lebih pintar daripada orang yang tidak mempelajari. Kan itu. Saya masuk ke room-room Kristen, di sana entah saya bertanya, entah saya menyimpulkan, tapi objek yang saya sampaikan adalah kekristenan Bible. Anda kalau memang Anda ingin bernarasi ataupun ingin bertanya, harusnya bukan di room Kristen. Anda itu maksudnya itu orang Islam atau orang Kristen ya. Yang ingin bernarasi ataupun menyimpulkan tentang keislaman, harusnya masuknya di room Islam. Ya, yang punya kapasitas, punya kapabilitas. Saya rasa sesederhana itu saja. Kalau hanya ingin berdebat, yang ingin gini sampaikan tadi kan hanya berdebat saja, nggak ada ujungnya. Padahal concern saya tadi di awal saya mengatakan adalah kebenaran, bukan perdebatan. Saya kalau perdebatan kalah. Nggak penting bagi saya berdebat itu. Udahlah. Anda mau mengatakan apapun tentang Islam, entah itu benar, entah itu salah, ya silakan, itu hakmu, mulutmu, saya tidak berkeberatan. Masing-masing orang kan punya hak untuk menyimpulkan apapun terhadap apa yang dia pelajari. Bukan artinya saya tidak bisa menyimpulkan Bible, oh tidak dong. Saya ini orang yang punya otak, punya hati yang bisa menyimpulkan apapun yang saya pelajari, walaupun saya bukan in charge di sana. Saya rasa seperti itu kalau menilainya objektif ya. Cukup, Bos. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Dator. Kabar baik. Saya bukan mau berdiskusi, tapi saya orangnya hanya menyimak. Dan kita sebagai umat, kita tahu di mana yang posisi kita. Jadi saya tidak suka berdiskusi. Karena diskusi itu bukan bukan hak saya. Tanggung jawab itu lebih besar bagi orang yang telah mendengarkan kebenaran, tetapi menolak akan kebenaran itu, Bang. Banyak sekali ayatnya, Bang. Contoh perumpamaan hamba yang tahu dan tidak tahu itu di Lukas 12. Abang catat ya, Bang. Abang baca nanti. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Itu menceritakan bagaimana hamba yang sudah tahu kehendak tuannya tapi tidak melakukan, tidak mengadakan persiapan, dibandingkan dengan hamba yang tidak tahu apa kehendak tuannya. Nah, dalam hal Bang Alex sudah belajar, sudah mendengarkan, dan abang tetap tidak peduli, itu hukumannya jauh lebih berat, Bang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 22 dikatakan gini, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Bayangkan tuh, aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya dalil lagi bagi dosa mereka. Apa artinya? Ketika sudah mendengar masih belum percaya juga. Mendengar berulang belum percayakan kebenaran itu. Hukumannya akan jauh lebih berat lagi, abangku. Coba, Bang, pelajari hal itu baik-baik, Bang. Terima kasih. Silakan yang lain. Sebentar, Bos, karena berhubungan dengan saya, Bos. Mungkin 1 menit, 2 menit. Ya, Pak Genius. Yang Anda sampaikan itu benar ya, ya kan? Tadi kan saya mengatakan tuh bahwa secara objektif, ya kan? Secara objektif harus mempelajari dengan baik agama Anda. Gitu. Kalau Anda hanya berkacamata dari sisimu sendiri, ya seperti itu, setahu ya seperti itu.
Tapi kan saya melihat Kristen dari menurut saya sendiri loh ini. Itu kan secara komprehensif. Kan itu. Jadi ya bagi saya it's okay aja. Wong saya itu sudah, sebelum saya menyimpulkan sesuatu, tentu saya harus dengan jeli dan teliti dalam mempelajari bagaimana kekristenan itu. Saya rasa seperti itu. Cukup. Tapi sedikit Eh, jadi rasa Anda agama Kristen salah, seperti Anda katakan tadi, Alex. Ya, benar-benar Pak Syafruddin. Jadi Islam paling benar gitu. Bukan Islam paling benar. Islam benar, Kristen salah. Oh begitu. Iya. Enggak melihat dengan mata hatimu selama ini. Saya melihatnya dengan otak saya, bukan dengan perasaan. Ya, otak miringmu itu. Otakmu aja yang miring aja. Mungkin Syafruddin ini nggak punya otak gitu loh, ya kan? Iya, Jadi memang. otaknya miring. Memang. Itu yang merusak kekacauan Kalau hanya soal gereja, ngomong-ngomongan merusak otak miring itu aja aku juga bisa. nabimu. Itu Ya. namanya Mr. M, itu yang nyetir pesawat, pilot, nabrakin ke gedung itu dengan mengucapkan kalimat Allah dan seluruh penumpangnya ngek, begitu. Di mana kamu mempelajari secara komprehensif agamamu yang menghabiskan 5.000 orang Yahudi dan Kristen di Madinah. Itu bagus. Mana tadi orangnya? Oh, Alex. Saya kira sudah kabur. Jadi Saya 10 itu menit kabur. mempelajari secara Kabur. komprehensif apa yang kamu pahami. Bukan masalah 10 menit, 2 jam, 3 jam, 10 jam. Bukan itu. Ini Saya sudah kabur dari 10 zaman ke menit zaman. lagi. Saya Dari sampaikan 10 zaman menit ke lagi zaman, saya kabur. saudara. Dari zaman ke zaman, Imam Bonjol itu 600.000 orang Batak dibantai, begitu. Bagus itu. Itu kasus terakhir di Padang, itu bagus, lalu mengatakan karena surat-suratnya belum lengkap, begitu. Emang ada masjid di Indonesia itu yang lengkap surat-suratnya, bahkan musola dibangun semaunya, begitu. Itu bagus begitu. Enak aja ngomong belajar komprehensif. Kalau kamu komprehensif, itu baca sejarah nabimu, sejarah Islam. Jadi bukan masalah ajarannya apa, bagaimana, mutar-mutar batu yang dihitamkan, begitu. Ayo ngomong. Ayo sekarang saya open cam. Ayo ngomong. Saya mau dengar omongan kamu itu. Di mana kamu? Kasih data-data dan ayatnya itu. Ayo silakan jawab dulu pernyataan saya tadi. Wah, saya sudah mau tidur, bangun lagi nih. Bobo aja Pak Syafruddin itu kan. Sudah Sebentar sepuh. Bang Alex. Tadi Bang Alex minta supaya orang Kristen seperti Bang Saifuddin belajar Islam. Ini udah ahlinya Islam, Bang. Ayo Bang, Ya, gimana? Silakan Abang Alex dengan Bang Saifuddin. Jangan apa yang Abang katakan, giliran orang yang benernya datang, yang benar-benar menguasai keislaman, bahkan mendirikan ponpes yang besar dan sangat diakui oleh umatnya sebelumnya. Nah, itu dia. Sekarang Abang kemudian silakan pembelaan Abang terhadap perkataan Abang tadi. Silakan Bang Alex. Halo Pak Syafruddin, sehat Pak Syafruddin. Wah, lihat sih ya. Ya? Lihat. Oh, lihat. Ya, jaga kesehatan Pak Syafruddin. Oh iya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jangan Ayo, terlalu silakan. sepaneng-sepaneng dengan dunia TikTok ini Pak Syafruddin. Santai saja Pak Syafruddin. Ngapain gua spaning? Saya itu kalau mau ketemu Nabi Arab itu gua linggis mulutnya. Oh gitu ya. Maksudnya Iya. Nabi Luka. Nabi Arab, peluku suntur itu. Nabi Mukondo. Oh, tak kira Nabi Luga, kan beliau juga belum menikah juga tuh. Bukan Nabi Luga, Nabi Mukondo.
modal Oh, kolor doang. kalau doang. Iya. Ya, iya. Itu yang ditulis Hayatul Muhammad begitu ya. Ayo silakan, Oh, itu silakan. apa itu artinya tuh nggak paham aku, Pak. Oh, Nah, ada tulisan Hayatul ini Muhammad itu buku sejarah Muhammad yang paling hmm, yang dianggap nomor satu penulis terbaik hmm, Hayatul Muhammad itu Muhammad Hussein Haikal. Dia mendapat eh, sejarah riwayat kehidupan Muhammad terbaik. Itu buku paling laris di Indonesia. iya kan? Wah, saya ini Ya, orang keuangan, jadi nggak pernah baca yang kayak gitu. Waktu saya hanya untuk ngurus keluarga dan kantor. ya bagus lah. Iya. Nah, gini nih, ya kan tadi kan saya mengatakan nih, di awal masuk tadi tentang kebenaran-kebenaran. Kan bukan debat. Pon saya kan tadi saya ingat saya itu, ya kan? Nah, teknik masing-masing orang dalam mencari apakah saya sekarang ini dalam mencari kebenaran itu diserahkan ke dirinya masing-masing. Mungkin Pak Saifuddin mencari kebenaran di sana dengan cara apa namanya yang tadi disampaikan Pak Saifuddin. Bagaimana dengan orang yang keadaan seperti sekarang ini mendirikan masjid, masjid apa? Gereja dipersulit atau apapun itu kan gitu kan. Dan yang tadi Pak Imam Bonjol tadi atau apapun itu. Di mana di sana kan poin yang ingin disampaikan adalah jangan-jangan selama ini saya salah nih di Islam nih kan gitu tuh. Mencari kesalahannya di Islam seperti itu dulu. Itu boleh saja. Wong itu juga hak masing-masing orang dalam mencari kesalahan di internnya dan mencari kebenaran di luar itu. Saya tidak ada masalah dengan itu. Kan ada juga tuh dalam orang mencari kebenaran. Ya kan? Misalkan dia didatangi melalui mimpi atau penglihatan atau apapun dan akhirnya mengatakan inilah kebenaran. Itu juga haknya dia masing-masing. Nggak ada yang salah dengan itu. Tekniknya kan sendiri-sendiri. Sedangkan teknik yang saya lakukan, saya compare antara agama Islam dan Kristen. Ya, saya compare di sana. Islam mengatakan seperti ini, Kristen bagaimana? Kristen Apa mengatakan seperti katanya? itu. Sebentar. Enggak, Kristen yang jelas dulu. Apa gimana? maksud? Apa maksud apa? Ya, di mana yang Anda temukan itu? Ini contohnya nih. Apa itu? Di Kristen mengatakan contohnya kesalehanmu bagaikan kain kotor kan itu tuh. Ada ayatnya Yesaya Ya benar. 64. Ya kan? Ada ayatnya itu tuh. Nah, saya itu nggak bisa membayangkan tuh. Bagi seorang yang Kristen yang awam ke gereja, males-malesan, sementara dibandingkan katakan Pak Saifuddin Ibrahim lah, seorang pendeta besar yang tiap harinya ke gereja menginjili kan itu. Ternyata itu semua tuh hanya kain kotor saja di mata Yesus kan itu. Saya compare dengan Islam nih, di mana seorang Islam ya kan yang rajin ibadah itu dia akan dapat pahala-pahala reward di sana. Nah, saya compare dari hal tersebut ada tentang ibadah ini kesalehan. Belum tentang perbuatan baik. Perbuatan baik kan Titus 3 ayat 5 mengatakan tidak menyelamatkanmu. Ya kan? Nah, sementara di Islam semua perbuatan baik itu ada rewardnya berupa pahala. Pahalanya itu sebesar apa? Ya, sebentar dulu Pak Saifuddin. Berapa kilogram pahalanya, Pak? Sebentar dulu, santai. Sedangkan nabimu sendiri itu di neraka kata Quran surat ke-19 ayat 71-72 wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka. Jadi masuk neraka dan akan dipilih siapa yang bertakwa. Muhammad sendiri tidak ada jaminan untuk masuk surga. Itu yang dimaksudkan dengan ketaatanmu itu hanyalah kain gombal di hadapan Tuhan. Artinya sebesar apapun kelakuanmu itu,
hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi masuk surga itu kemurahan Tuhan, Pak. Nggak usah bernarasi, coba ayatnya di mana? Tunjukkan, ayatnya di mana? Quranmu di mana? Alkitabmu di mana? Kalau hanya itu maksudnya kain gombal itu, enggak ada arti apa-apa kesalehanmu itu di hadapan Tuhan. Artinya kamu tidak mampu membeli surga dengan merayu dengan banyak amal. Sekarang berapa amal bagi kamu untuk mendapatkan masuk surga, sedangkan nabimu sendiri di neraka? Profesor Dr. Quraisy Shihab berkata bahwa tidak ada jaminan masuk surga bagi Muhammad. Artinya Muhammad sekarang tidak ada di surga. Ditanya oleh wartawan, ahli. Tetapi bukan karena itu saya masuk Kristen. Saya sekolah perbandingan agama. Dengan keraguan yang sangat. Dari kecil saya sudah tidak suka dengan Kristen. Saya lempar gereja di kota saya. Bahkan sampai saya masuk sebuah pesantren, saya membangun, saya bangga dengan keyakinan saya. Ternyata tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Satu-satunya nabi Arab ya nabi kamu itu. Nggak ada nabi dari Arab, saudara. Nggak pernah ada nabi dari Arab. Maka ajarannya itu mengerikan semua. Makanya saya minta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa. Sekarang Anda nonton di YouTube, lihat bagaimana ustadz-ustadz di pesantren. Itu rata-rata menghamili santrinya. Jadi begitu. Berapa orang santrinya di itu? Beritanya tiap bulan. Kenapa? Karena Quran boleh melakukan itu. Quran surat ke-4 ayat 3, surat ke-33 ayat 37, surat ke-33 ayat 50, ayat 51, ayat 52, ayat 53. Semua ayatnya surat An-Nisa ayat ke-4, ayat ke-24. Lihat itu ayatnya Pak Alex. Lu jangan nyongor doang. Tahu nggak apa dasar utama kitab Islam itu dasarnya apa? Kitab alkohol. Yaitu Quran itu alkohol, mabok. Kitab untuk mabok orang. Sama dengan Anda. Belajar komprehensif apa? Anda nggak tahu maksud dari kain gombal itu. Kain gombal itu nggak ada apa-apanya. Semua masuk surga karena kemurahan Tuhan. Bukan dengan amal perbuatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Siapa yang baca? Coba baca dulu. Efesus 2 ayat 9 dan 10. 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Boleh saya selesaikan narasi saya sebentar, Yos, sebelum saya keluar? Ya, jangan keluar dulu. Gua Tangguh. sudah Bukan saya tidur. Tanggung, Bang. Ini Keluar. bagus sekali Abang bisa kan ini ya. Saya baca Efesus 2 ayat 8 Jangan sampai keluar 10. dulu, mau belajar komprehensif. Lu Iya, nanya katanya apa? tadi bilang saya mau tadi belajar. udah Ini sampai. kesempatan sangat baik. Saya bacakan ya. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya tadi 10 sampai 20 menit lagi saya keluar. Saya ini mau balik kesempatan kerja. ini kesempatan terbaik, Ya udah, saya Bang. keluar. Abang Kamu nggak keluar, saya dapat keluar kesempatan dong. ini lagi. Ini Bapak Abang saya nggak bakal itu dapat tetap di kesempatan sini. ini. Saya Kesempatan baca sangat dulu, berharga, baca Bang. dulu. Wah. Saya Saya baca kalau di ya. kantor Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Iya, jadi begitu Mas Alex. Jadi
Maksudnya kain gombal itu, kamu tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatanmu, karena harta kekayaanmu, karena hebatmu, karena apapun kamu melakukan kebaikan, tidak bisa. Itu kemurahan Tuhan. Maka Tuhan itu membebaskan kita dari kuasa dosa. Apa kuasa dosa? Dia mati di atas kayu salib. Kemudian kuasa kematian. Jadi Yesus mati, hidup lagi 3 hari. Nah, itu namanya kuasa. Kemudian kuasa iblis. Iblis itu sangat berbahaya. Termasuk menipu Bapak tadi yang baca, nonton. Aduh, ngeri Pak Alex.